barang buruan. Ini ada ceritanya yang menarik karena ada yang mengungkap ini. Nah, kita coba lihat kronologisnya bagaimana kemudian media ini menyorot Bu Iriana begitu ya. Jadi awalnya Mas Ersu, ini ada seorang personal shopper. Personal shopper ini adalah apa ya? Kita bisa memesan kepada dia PS ini misalnya barang-barang langka dari luar negeri begitu ya, just tip semacam itu juga bisa. Kemudian dia akan mencarikan barang tersebut karena dia memiliki jaringan di luar gitu, tidak hanya ini mereka kenal dengan para penjual-penjual eksklusif tersebut, toko-toko yang branded dan eksklusif tersebut, sehingga bisa mengetahui letak barang ini ada di mana, masih ada di mana begitu. Nah ini bermula dari cerita seorang personal shopper yang trending di medsos, dan kemudian netizen ini menemukan kesamaan antara tas pesanan pelanggan anonim. Jadi ada seseorang pelanggan anonim yang dikatakan sebagai dia sebagai penyuka merek Chanel tersebut begitu ya, dan kemudian netizen ini menemukan bahwa tas yang dipesan, yang diunggah oleh personal shopper tersebut mirip atau sama, bahkan sama persis itu dengan yang dipakai oleh Ibu Iriana kemarin. Jadi kemudian pertanyaannya, siapa orang yang memesan itu gitu ya? Orang yang memesan tas dengan kualifikasi tertentu ini kepada si PS tersebut. Ya. Nah, PS itu ya berapa? Kenapa geger banget? Emang berapa gila taksiran harganya? Kalau menurut Tribun News, ini taksiran harganya itu 700 juta rupiah. Ditambah dengan pajak itu 125 juta, kurang lebih seperti itu. Jadi rupanya pajak untuk barang mewah. Selfie tapi ya, kalah sama jam yang pernah dipakai selfie ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Yang pernah dipakai oleh Selvi Ananda ada yang 1 miliar, bahkan ada yang ditaksir sampai 1,5 miliar. Itu menantunya Ibu Iriana atau yang menjadi istri dari Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden saat ini. Nah ini dari netizen bernama Athena Natalia atau Athena Natalia, dia menulis tanpa dia ketahui bahwa tas itu dipakai oleh Ibu Iriana begitu ya. Dia hanya sekedar menulis, mengunggah pengalamannya sebagai personal shopper, dan dia menulis, for your information, FYI, klien gue ini memang kolektor tas Chanel kelas berat. Jadi rupanya sudah sering memesan mungkin lewat seseorang begitu ya. Dan gue anaknya ambisius kelas berat gitu. Jadi apapun yang dipesan akan dia carikan, harus dapat gitu ya. Gak mau kalah sama diri sendiri. Nih mahakarya Chanel yang membuat hidup gue dari bulan Juni dar. Jadi rupanya pemesanan itu berlangsung pada bulan Juni, Mas Esu. Nah dia menulis lagi. Oh ya, dia menampakkan, dia mengunggah, ini fotonya ya, coba kita lihat, ini foto dari tas tersebut, wah banyak sekali, dari atas, dari depan, dari samping, memang indah banget Mas Eksu. Di situ ada hiasan-hiasan bunga, kemudian ada teko cantik, teko klasik seperti itu, kemudian ada cangkirnya yang biasanya ini untuk fine dining begitu ya, atau untuk minum teh sore begitu. Dan kemudian ada bunga-bunganya, ada cupcake begitu ya, lucu banget. Ini pasti perempuan banyak yang suka dan banyak yang ngiri untuk memiliki tas seperti ini. Memang bagus banget. Dan kemudian dia pun juga menuliskan seperti ini pada unggahan keduanya. Live as a personal shopper, edisi perjuangan hunting tas Chanel yang cuma ada satu di dunia. Nggak tahu kalau di planet lain katanya. Dengan entengnya dalam hati gue ngomong, tas tahun 2024 masih bisalah dicari tahunnya dia lanjutkan. Ini kemudian dia mengcapture begitu percakapannya. Di sini dilihat, hai sayang katanya, hahaha, ini orang yang memesan kepadanya, mau minta tolong cariin satu tas, tapi aku mau tahu dulu harganya, plus kalau nyampe di Jakarta berapa. Yang jelas ini bukan Ibu Iriana ya, ini lewat agent atau apa gitu. Dan kemudian di foto tas tersebut yang diinginkan. Oh my god, lucu banget katanya. Aku lagi di Chanel Monaco, rupanya sedang ada di Italia. Oh bukan sedang di Monaco ya. Wait, aku liatin ya. Tapi itu tahun 2025. 2024 katanya. Kakak, aku lemas katanya. Aku nemu tasnya. Bisa dikirim full set ke Indo, sampainya minggu depan. Oh my god, merinding disco katanya. Berapa harganya tapi sampai di Jakarta katanya. Sebentar, aku nafas dulu.
Kemudian dia men-screenshot, jadi bahkan sebagai personal shopper yang sudah membeli tas-tas berbagai macam, dia terkejut ya. Long story short, katanya gue nemu tas ini valid beneran, tinggal satu, karena pas gue tanya SA gue di Europe, di Eropa begitu ya, SID semacam sales association atau apa begitu ya. Jadi dia memiliki beberapa jaringan sales association yang mungkin bekerja di berbagai toko tas tersebut. Dia udah cek di sistem nihil atau all over Europe. Jadi sudah nihil all over di seluruh Eropa, sudah nggak ada. Udah email Chanel headquarters di US pun juga confirm itu barang udah nggak ada. Dan ternyata tas ini termasuk collector's piece. Jadi sudah menjadi barang kolektor. Biasanya barang kolektor yang sudah langka ini menjadi lebih mahal dari harga aslinya. Yang bikin stres adalah ini tas juga udah dilirik sama PS, personal shopper lain kan. Mereka PS itu di seluruh dunia ada banyak, Mas Hirsu. Jadi mereka saling bersaing untuk mendapatkan. Ini juga udah dilirik sama PS terkenal banget. Dia base di New York City, bukan orang Indo ya gitu. Jadi dia bersaing dengan orang Amerika. Jadi gue benar-benar rebutan alias main kuat-kuatan SA. Jadi siapa yang megang si sales association atau apalah gitu ya, itu dia akan memiliki personal jaringan yang lebih kuat, akan mendapatkan. Dan gue kan juga nggak bisa nyogok ya. Mereka pun juga nggak bakal mau sih katanya. Jadi gue cuma pakai jurus ilahi alias jujur langit dan bumi, alias jalur langit dan bumi. As always moto gue, tidak ada yang tidak mungkin katanya. Yang bikin stres adalah ini tas terus ya udah, gue juga kagak paham gimana. Itu tas tadinya ada di A, udah mau ditransfer ke negara B, bukan transfer butik ya, tapi transfer antar negara. Gue cegat Jir katanya. Gue bilang gue akan terbang ke negara itu sesudah gue balik dari Paris. Di Chanel tuh nggak bisa reserve, alias kita tidak bisa ngetek gitulah. Dan semenjak Mat Blazi ini, semua barang tuh goibnya bisa cuma dalam hitungan jam katanya. Jadi dalam hitungan jam sudah lepas. Tapi tiap negara ada SA beda ya. Ada juga special case yang bisa deposit dulu kayak gue, buat ngelok biar tuh barang nggak diambil CPS lain katanya. Nggak taunya dunia berpihak kepadaku guys katanya. Tas cimit ini berhasil ku dapatkan. Sampai SA gue atau Sales Association atau apa ini yang di negara lain ngomong ke gue, manajer gue nanya, kok lo bisa tahu itu tasnya ada di negara ini begitu. Pakai bahasa Inggris tentunya katanya. Ya jawaban gue cuma tutup mulut gitu. Jadi itu rahasia gitu. Jadi ini memang luar biasa ya perjuangan. Dan PS seperti ini kan memang juga bayarannya mahal Mas Hirsu. Dan dia menulis gila, event aslinya lebih lucu katanya. Jadi dia udah memegang dan event aslinya itu lebih lucu daripada yang bisa dibayangkan atau dari foto-foto yang ada. Siapa pembeli tas langka ini? Jika benar tas serupa diburu hingga ke luar negeri dan disebut ada pembeli Indonesia lain, muncul pertanyaan, apakah tas yang dipakai Iriana adalah satu-satunya atau sebenarnya ada lebih dari satu di Indonesia? Sampai segitu rupanya kalau orang punya duit ya untuk mengejar barang yang sangat-sangat dia impikan. Ini banyak sekali dan ini viral Mas Hirsu, dan komentar-komentar dari netizen ya. Komentar dari netizen banyak sekali. Coba kita lihat, karena ini judul dari media pun juga nggak kalah mencengangkan. Misalnya seperti dari media-media, salah satunya adalah ini dari Tribun ya, bikin heboh tas Chanel Iriana Jokowi di HUT RI ke-81 disebut koleksi sangat langka yang harganya selangit. Kemudian dari lagi-lagi banyak ini dari yang lainnya, tas Chanel yang ditenteng Iriana ternyata sisa satu di dunia. Personal shopper sampai berburu ke Eropa. Tas Chanel Iriana Jokowi jadi sorotan di HUT ke-81 RI, ternyata bukan tas biasa katanya. Jadi kan kalau tadi Mbak Agi bilang bahwa barang itu sangat langka di dunia, dan kalau kemudian Ibu Iriana punya satu itu,
dengan asumsi bahwa ternyata ada pembeli lain, kan berarti di Indonesia ada 2 dong gitu, dan Indonesia luar biasa dong ada 2, atau jangan-jangan tas itu yang kemudian sampai ke tangan Ibu Iriana, ini pertanyaannya gitu loh Mbak Agi. Iya, ini nggak tahu apakah di Indonesia ada pembeli lain begitu ya Mas Hersu. Karena tentunya kalau orang sampai nyari sejauh ini, tentunya dia sesuatu yang rare, dia tahu mungkin di Indonesia belum ada sehingga dia menjadi pemilik satu-satunya di Indonesia. Bisa jadi demikian. Tapi ini sebetulnya tas yang sama. Ini sudah banyak KW-nya Mas Hersu, tapi ya memang dengan payat abal-abal seadanya, nggak gampang mungkin, tapi kalau dan sebagainya, Ibu begitu. Iriana pakai KW kan nggak mungkin lah Mbak Agi. Tidak mungkin. Yang boten-boten Dan tapi ya. ya tapi pembela Ibu Iriana dia mengatakan siapa tahu itu KW. Kalau seandainya itu KW, kalian semua bubar deh katanya. Enggak, Loh, justru itu kalau bukan itu KW, menghina, itu bukan membela, dia menghina Ibu Iriana itu orangnya. Kan gitu. betul, dan seharusnya ini mungkin salah satu termul ya. Harusnya dia, makanya orang menjadi termul itu karena memang tidak bisa berpikir yang apa ya, dari berbagai angle begitu misalnya. Ya kalau seandainya itu KW, itu Bu Iriana bisa dipenjara, Mas, Mbak. Jadi sesuatu yang ini kan barang eksklusif ya. Kemudian ada pejabat kita yang pakai KW. Itu artinya dia melakukan pemalsuan. Walaupun bukan dia yang melakukan pemalsuan, tapi dia membeli barang palsu. Jadi penadah itu ya. Iya, penadah dia. Sedangkan kita kalau pergi ke Eropa saja, membeli di Indonesia misalnya barang KW, kemudian kita membawanya ke Eropa, itu nggak bisa masuk sampai Eropa. Di bandara bisa digunting di bandara, Mbak. Langsung, iya, itu langsung dimusnahkan gitu ya. Jadi nggak mungkin pejabat kita memakai KW. Begitu juga misalnya ada kita tahu ya, pernah ada jenderal atau pejabat yang pakai yang banting jamnya, yang pakai jam tangan. Iya. Iya, pakai jam tangan harganya miliaran, kemudian coba dibanting, enggak, itu tuh enggak asli, itu KW. Itu sebenarnya kena Mas Hirsu itu. Iya, kena. Jadi karena dia membeli barang KW, seharusnya barang KW itu ya tidak kita beli, tapi ya bagaimana, banyak sekali memang sulit pemantauannya. Tapi asalkan mungkin yang memakai itu rakyat biasa seperti saya misalnya, orang tidak ada yang peduli. Tapi begitu yang memakai ini adalah misalnya sampai ada pejabat yang memakai KW, itu akan sangat memalukan dan mempermalukan juga negara kita begitu. Jadi nggak mungkin itu KW. Ya, setuju saya bilang. Tapi kan saya cuma berkatakan barangnya aja di dunia itu langka banget sampai diuber sana uber sini dan akhirnya dia dapat. Itu artinya kan dia untuk melayani pembeli Indonesia gitu. Tapi siapa pembeli Indonesia itu? Dan artinya kalau memang ada pembeli Indonesia yang lain dan Ibu Iriana punya, ya berarti ada 2 dong di Indonesia. Hebat benar Indonesia ini, negara seperti ini yang banyak miskin masih punya, ada 2 yang beli tas seperti itu. Tapi kalau enggak, bisa jadi juga dia dari situ kemudian berakhir Ibu Iriana juga bisa, atau seperti Anda katakan ini jangan-jangan sponsor. Tapi saya kira channel kalau mau sponsor pasti tidak milih Ibu Iriana lah, dia pasti akan milih yang lain begitu, yang ya figur-figur yang high profile yang lain, saya kira gitu loh. Ini dugaan saya aja Mbak Agi, atau jangan-jangan kan gini. Jangan-jangan di Indonesia sebenarnya banyak yang customer semacam itu gitu, dan Indonesia jadi target. Kan kita tahu pemilik tambang, pemilik apa segala macam kan pasti duit seperti ini kecil kan, orang tinggal gali aja. Betul. Ini dibandingkan dengan kekayaan yang puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Ya, ini dari Indra B. Gunawan bahkan ada yang berkomentar seperti ini. Jisoo BA-nya aja nggak punya begitu. Jadi Jisoo ini Kim Jisoo ya, mungkin maksudnya adalah brand ambassador dari Chanel, saya nggak tahu. Tapi dia berkomentar seperti itu. Apakah Jisoo ini dari Blackpink, grup penyanyi wanita dari Korea Selatan yang sangat terkenal ini sebetulnya menjadi brand ambassador-nya. Tapi coba teman-teman yang lebih tahu barangkali. Dia mengatakan dia aja nggak punya. Kemudian netizen lain mengatakan tetap aja kelihatan deso, nggak cocok belas. Waduh. Tas langka Iriana jadi sorotan. Disebut tinggal 1, tas Chanel ini diburu personal shopper lintas negara hingga Eropa dan Amerika sebelum akhirnya terlihat dipakai Iriana Jokowi. Semahal apa tasnya dan bagaimana proses mendapatkannya? Yang gitu dong. Ya, ada lagi komentar-komentar yang lain, memang komentarnya pedas-pedas ya Mas Hersu. Ada yang mengatakan duit WUS itu 8.000 triliun, bos.
nggak heran sih, ini apa maksudnya nih? Bos, nggak heran sih kebeli tas limited uang wus. Udah mahal-mahal harganya tapi nggak cocok sama yang pakai. Biasa musuh mah cari-cari hal, nanti begitu tahu barang KW pada kabur ngumpet satu persatu, itu yang saya maksud tadi. Nah dulu perasaan pas jadi ibu negara sederhana banget lah, nggak taunya katanya. Ada juga yang berkomentar duitnya dari mana, hayo, nggak mungkin kan duit kuota haji dan pengadaan Chromebook. Wow, langsung arah ke sana. Kalau nggak nyinyir bukan warga Konoha. Orang pakai barang mahal di komen, orang berpakaian sederhana pun di komen. Emang Konoha sih katanya. Nah, ada juga yang mengatakan perlu dijadikan kayak Ferdinand Marcos. Oh, jadi email dah dong ya. Email dah. Dan ada juga yang banyak lah Mas Hersu, ini ada ribuan komentar kalau seandainya kita mau melihat. Tapi ternyata tidak hanya soal tas Chanel-nya, tapi juga kacamata Prada dari Ibu Iriana ini juga disorot ya, juga perhiasannya yang terlihat. Pakai Prada ya, saya jadi inget film ya, The Devil Wearing Prada itu ya. The Devil Wear Prada. Iya, The Devil Wears Prada ya. Di sini ada tetap nggak keluar aura old money-nya, tapi almarhum Mah Butin dan almarhumah Bu Ani sebagai ibu presiden paling keluar aura ibu negaranya. Ya, itu pendapat pribadi ya. Tasnya rare, Kak. Bukan satu-satunya di dunia, tapi kesisa satu butik karena langka. Iya, betul, karena saking rare-nya. Dan kemudian, ini lucu nih. Coba lihat motif sama warna bajunya. Kayak soda gembira pakai kelapa, bukan katanya. Mungkin karena memang, kok soda gembira? Tapi memang kelihatan saya tahu itu enak, tapi nggak sehat itu. Soda gembira iya, itu apa, pakai udah tahu soda, pakai pemanis buatan, ditambah lagi susu bukan susu ya, SKM. Iya, susu kental manis itu kan, itu nggak sehat itu, sudah berarti ini, maksudnya gitu. Kelapanya sehat, ya. Betul, jadi yang sehat dan nggak sehat ini bercampur. Mungkin karena warnanya yang memang terlihat, kalau lihat pakaian seperti ini bikin orang haus ya Mas Hersu, kesannya bikin dahaga gitu ya, karena gitu warnanya ya. Dan kemudian kebetulan busana yang dipakai oleh Ibu Iriana ini base-nya itu krem ya, krem atau putih begitu, terus kemudian dengan warna yang orange, agak pink begitu, dan dengan tas yang mencolok. Begitu juga ini soal kacamatanya. Ada yang mengatakan begini, tas Chanel the one and only sedunia akhirat, kacamata Predong maksudnya Prada. By the way, ini fashionnya hasil mix and match sendiri atau ada stylistnya ya? Ya, orang akhirnya kemudian bertanya, ini kira-kira inisiatif atau ini sendiri dari Bu Iriana ataukah ada ini? Karena memang beda ya. Dan kemudian yang mengatakan mereka lelah kayaknya pura-pura sederhana, kayaknya pas menjabat jadi presiden udah gatel banget nyonya, pengen pamer ini dan pamer itu. Kayak rame banget ya, udah bajunya rame, terus pakai kalung begitu, terus pakai melati lagi ya. Kebetulan memang dikalungi melati, semuanya dikalungi melati. Sementara Ibu Iriana dengan baju yang sudah rame tersebut, dengan tas yang juga mencolok, rame, full color, kemudian juga tetap memakai perhiasan ya, perhiasan kalung, giwang atau apa, karena terlihatnya jauh saya nggak tahu itu berupa apa. Terus kemudian juga gelang. Kalungnya walaupun mungkin mehong sekali, kelihatan seperti mencekik leher, itu mesti beneran mahal. Tasnya sangat imut lucu. Di badan itu rame tabrak-tabrakan, kelihatan klasi dan elegan nggak? Atau malah kayak, sudahlah katanya. Ceritanya pengen kayak Bunda Maya, ingin seperti Bunda Maya, anting, kalung, gelang, cincin satu set. Kalau Bun Mai kelihatan elegan, yang ini kelihatan begitu. Jadi banyak sekali yang komentar-komentar yang sebetulnya banyak yang menyanjung juga Mas Hersu, karena kepengen, perempuan pasti kepengen ya, lucu soalnya memang pas yang dimiliki itu. Saya sih kalau yang bolak-balik tadi lucu, saya nggak paham lucunya di mana gitu, karena kalau kayak saya lucu itu saya lihat tuh Asmuni misalnya gitu, atau gitu. Lucunya di mana, melongonya iya kali kan gitu ya. Iya ya, kalau perempuan kan banyak ngelihat itu pengen punya gitu. Banyak komentar yang iri, memuji. Iya. Ya. Tapi ada juga yang spill nih, sedikit lagi ya.
Ini dari Tribun News ya. Ini judulnya adalah Intip 10 koleksi tas mewah milik Iriana Jokowi dari yang puluhan juta hingga langka cuma ada satu di dunia. Ya langka tuh yang tadi gitu. Sementara kalau yang lainnya ini yang disebut adalah selain tas Chanel Métier de Art 2024 yang tadi itu yang langka, Iriana diketahui memiliki koleksi tas lain dari brand-brand kenamaan dunia yang lainnya. Misalnya tas tangan Lady Dior gitu, itu dipakai pada pembukaan ASEAN Para Games tahun 2018. Disinyalir memiliki harga 86 juta. Dan kemudian tas Lady Dior Silver itu dipakai dalam upacara peringatan ke-76 Hari Bayangkara di Semarang. Tasnya diperkirakan seharga 50 juta. Kemudian tas Coach motif bunga-bunga hitam, ini adalah tas mewah yang mencuri perhatian saat dikenakan Iriana pada saat mendampingi kunjungan Jokowi ke Jerman. Diperkirakan 79 juta. Tas lainnya ada Hermes, itu 494 juta. Oh, ini mahal juga nih. Ia pernah membawa tas Hermes Birkin 30 gold Togo leather tersebut ke sebuah acara beberapa tahun lalu. Ditaksir seharga 494 juta. Ini seperti yang dipakai oleh artis-artis banyak sekali. Mirip hampir semuanya pakai tas itu. Kemudian ada tas Fendi yang senilai 69 juta dibawa saat upacara HUT RI tahun 2018 juga. Kemudian ada tas Chanel hitam seharga 96 juta, tas Chanel klasik ini seharga 84 juta, kemudian tas Dior Small Lady D Joy itu seharga 110 juta dan tas Gucci seharga 34 juta pada tahun 2014. Jadi sangat beragam tas-tas ini dan berbagai merek yang digunakan Iriana. Oke. Saya kira ini mungkin jadi sempat ada semacam koleksi gitu ya di rumah Solo ya, kita nggak tahu di mana ya. Kalau Anda baca tadi daftarnya cukup panjang itu Mbak Agi, tapi dari semua daftar tadi kelihatannya tas yang sekali ini ya yang dipakai ya, namanya yang paling mahal ya, tas yang dipakai pada 17 Agustus kali ini ya, namanya ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 Mbak Agi, harus spesial dong, apalagi bekas. Ya. Dan Pak Jokowi udah nabung Mas Ersu. Oh, oke. Iya, karena Pak Jokowi kan gajinya 30 jutaan ya, 30 juta sekian, ditambah dengan tunjangan, tapi gaji pokok sekian sekitar itu ya, kira-kira sudah nabung selama 2 tahun, ya cukup lah untuk membeli tas ini. Gitu. Oh, maksudnya setelah nggak jadi presiden gitu? Setelah nggak jadi presiden, itu kan uang pensiun. Oh, oke. Ya. Oke, bagi saya speechless jadinya. Oke ya, kita nggak lanjutin lagi ya. Ini sebenarnya perbincangan mak-mak nih. Makanya saya. Ini lucu-lucuan supaya nggak terlalu tegang begitu ya. Tapi ya kita tahu lah. Ini sebenarnya agak beresiko kalau secara politis ya. Bu Iriana pakai ini kenapa? Udah nggak jadi presiden lagi, atau masih jadi presiden lagi? Kan mereka ini on the way untuk menjadikan anak-anaknya menjadi pejabat lagi, bisa jadi menjadi presiden, bisa jadi menjadi gubernur, bisa menjadi apa. Tapi dengan profil yang ternyata sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri, yang menyatakan sederhana setelah begitu tidak menjabat kemudian dar-der-dor semua mantu dan juga anak-anaknya memakai perhiasan mewah yang luar biasa, hampir setiap berapa bulan sekali heboh. Ya kita tahu artinya profil dari keluarga Pak Jokowi itu ya seperti ini gitu. Aslinya ya, makanya dibilang aslinya topeng ya, bukalah topengmu gitu. Oke. Dari tas mewah ke citra kesederhanaan, sorotan tas dan perhiasan mahal Iriana kembali memicu pertanyaan publik. Apakah gaya hidup mewah ini bertolak belakang dengan citra sederhana keluarga Jokowi selama ini? Kritik publik pun kembali memanas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.